Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak-kakak, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga kita dapat berjumpa pada kali ini. Bagaimana kabar kakak-kakak semua? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita berupaya untuk layak bahagia apapun tantangan yang tengah kita hadapi, tetap semangat, oke? Baik kakak-kakak, perkenalkan saya Ega Yanti. Saya tim tester psikotes dari Laboratorium Psikologi Terapan Prodi Psikologi Universitas Islam Negeri Salatiga. Selama kurang lebih 2 jam, saya akan membersamai kakak-kakak dalam melaksanakan tes psikologi. Tes kali ini yaitu tes bakat. Dari hasil tes psikologi ini dapat diperoleh gambaran tentang diri kakak-kakak, baik hal-hal yang menjadi potensi maupun hal-hal yang dapat menghambat pengembangan diri kakak-kakak semua. Tidak ada penilaian baik buruk terhadap hasil tes ini. Oleh karena itu, agar diperoleh gambaran diri yang akurat, silahkan kakak-kakak nanti mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Manfaat dari mengerjakan tes ini yaitu potensi diri, karena kan potensi diri itu perlu dikenali. Dengan mengetahui potensi kekuatan kita, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang dapat mendukung kita berkembang lebih baik. Sedangkan dengan mengetahui kekurangan atau area kelemahan diri, kita dapat membuat langkah perbaikan atau antisipasi sehingga kekurangan yang kita miliki tidak menghambat proses pengembangan diri kita. Nah, gambaran sekilas mengenai tes ini yaitu tes bakat kali ini terdiri dari beberapa tes yang tiap-tiap tesnya akan saya pandu bagaimana mengerjakannya. Kakak-kakak perhatikan dan pahami instruksi atau petunjuk pengerjaan setiap tes. Ada tes yang menggunakan pena dalam memberikan jawaban dan ada pula apakah kakak-kakak sudah menyiapkan alat tulisnya? Sudah. Oke. Dan ketika kakak-kakak sudah mengerjakan suatu tes nanti, kakak-kakak semua tidak boleh diinstruksi, misalnya izin untuk ke kamar mandi, minum, ataupun menjawab pesan atau telepon, karena hal tersebut akan merugikan kakak-kakak sendiri. Saya akan memberikan kesempatan ke kamar mandi dan minum sebelum mengerjakan tes. Apakah ada yang ingin ke kamar mandi atau minum saat ini? Oke, sebelum kita mulai tes yang pertama, mohon matikan ponsel kakak-kakak semua agar bisa konsentrasi mengerjakan tes ini. Baik kakak-kakak, kita akan mulai tes yang pertama yaitu TIU 5. Saya akan membagikan lembar jawab dan buku soal. Kakak-kakak tidak diperkenankan untuk membuka soal sebelum ada perintah untuk membukanya. Silahkan kakak-kakak untuk mengisikan hal-hal yang perlu diisi di lembar jawab terkait dengan data diri kakak-kakak semua. Sudah? Baik, kita lihat pada halaman pertama. Saya akan menjelaskan petunjuk mengerjakan tesnya. Kakak-kakak perhatikan baik-baik pada tes pertama ini. Baik kakak-kakak, pada tes ini tugas Anda adalah melihat pola perubahan A ke B. Dengan cara yang sama, Anda diminta mencari pasangan dari C. Nah, jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Dan pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Dan cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Selanjutnya, instruksi diberikan sebagaimana yang ada di lembar kerja TIU 5. Nah, saya akan memberi contohnya.
mengarah ke bawah. Kalau ini, menurut kakak-kakak mana pasangan yang tepat? Yang 4. Yang 4. Kenapa yang 4? Karena kan itu kan yang pertama kan ke atas ya Kak ya. Iya. Terus yang kedua itu ke bawah. Berarti kan yang C itu pertamanya ke atas, lalu ke bawah. Oke, benar. Jadi nanti kakak-kakak tinggal coret di bawah seperti ini. Oke? Baik, sebelum mengerjakan soal sesungguhnya nanti, apakah sudah jelas atau masih ada yang belum dipahami? Oke, baik. Ingat, waktu Anda mengerjakan itu singkat, jadi kerjakanlah secepat dan seteliti mungkin. Kerjakan soal setelah saya instruksikan untuk mulai dan berhenti mengerjakan setelah saya menginstruksikan selesai. Baik, silahkan mulai. Selesai. Baik kakak-kakak, kita memasuki tes yang kedua yaitu administrasi tes akuntan. Pada tes ini, Anda akan menjumpai 150 pasangan nama. Nanti berilah tanda lingkaran jika pasangan tersebut sama dan berilah tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama. Contohnya, baik, di sini kan ada contoh kata-kata besar dan kecil. Besar dan kecil itu menurut kakak-kakak kata-kata yang ini enggak? Satu makna gitu. Iya. Oke, berarti nanti kakak-kakak dikasih lingkarannya. Dan meja lemari itu satu makna enggak? Iya. Beda kan? Berarti nanti kakak-kakak itu kasih tanda silang. Begitupun seterusnya untuk mengerjakan soal-soal nanti. Anda akan memulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai, dan Anda harus selesai mengerjakan soal-soal tersebut bila saya mengatakan selesai. Siap kakak-kakak? Oke, silahkan mulai. Baik, selesai. Baik, tes selanjutnya yaitu tes akuntan yang kedua yaitu berhitung. Pada tes ini, kakak-kakak diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang sudah diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Kakak-kakak tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator ataupun sejenisnya. Gunakan kertas kosong yang ada di lembar jawaban untuk kakak-kakak menghitungnya. Lalu berikan tanda silang pada lembar jawaban seperti yang tadi ya kakak-kakak. Dan Anda akan memulai mengerjakan soal bila saya katakan mulai. Dan setelah saya menginstruksikan untuk selesai, kakak-kakak harus sudah selesai mengerjakan. Silahkan untuk mulai. Selesai. Baik kakak-kakak, tes yang ketiga yaitu mengenai tes aritmatika. Pada tes ini, kakak-kakak diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Dan kakak-kakak tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung seperti kalkulator dan sejenisnya. Kakak-kakak bisa menggunakan kertas kosong yang telah disediakan. Silahkan kakak-kakak untuk melihat contoh yang ada di buku di subtes 3. Perhatikan contoh 1. Dan setelah nanti jawabannya adalah 16 tugas, kakak-kakak cukup menuliskan angkanya saja yaitu 16. Nah, di situ kan sudah ada semacam esai bukan pilihan ganda lagi seperti tugas 1 dan lainnya. Kakak-kakak menuliskan jawabannya saja seperti misalkan itu jawabannya itu 23. Kakak-kakak langsung menuliskan angka tersebut di lembar jawaban. Paham? Oke, baik. Seperti tes-tes yang tadi, saya akan menginstruksikan untuk memulai dan kakak-kakak silakan memulai mengerjakan. Dan setelah saya menginstruksikan untuk selesai, maka kakak-kakak harus selesai mengerjakan soal tersebut. Silahkan mulai.
Baik, selesai. Baik, tes akuda keempat ini yaitu mengenai kategori. Silahkan kakak-kakak cermati pada lembar bagian soal. Pada tes ini, Anda akan diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Penggolongan yang dimaksud yaitu misalkan ke dalam kategori makanan, pakaian, rumah tangga, hiburan, perjalanan, pendidikan, kemasyarakatan, ataupun lain-lain. Nah, contohnya itu seperti ada soal itu kayak apa ya? Ada soal itu mie itu termasuk ke dalam golongan yang mana? Makanan kan. Nah, nanti kakak-kakak lingkari. Nanti kakak-kakak menilang pada jawaban yang terdapat, misalkan itu di situ kategorinya makanan, karena mie termasuk dalam kategori makanan. Dan apabila menurut Anda ada pertanyaan yang dapat dimasukkan ke dalam dua golongan atau lebih, tentukanlah satu golongan yang paling sesuai untuk pernyataan tersebut. Tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini ada 40 nomor. Anda diberi waktu sangat terbatas. Apakah Anda sudah jelas dan bisa memahami tugasnya? Oke, silakan untuk mulai. Selesai. Baik, tes akudat yang terakhir yaitu informasi. Pada tes ini, tugas Anda adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih satu dari 4 pilihan jawaban yang telah disediakan, yaitu A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di sini kan ada 40 nomor. Anda diberi waktu yang sangat terbatas. Dan apakah Anda sudah memahami tugasnya? Oke. Setelah saya instruksikan untuk mulai, silakan kakak-kakak memulai mengerjakan soalnya. Dan setelah saya menginstruksikan untuk selesai, silakan kakak-kakak tutup jawabannya. Mulai. Selesai. Baik kakak-kakak, tes yang selanjutnya itu tes administrasi yaitu mechanical comparison. Nah, pada kali ini kakak-kakak diberikan sebuah buku persoalan dan satu lembar jawaban. Sebelum kita memulai, terlebih dahulu pada lembar kertas jawaban Anda, silakan tuliskan nomor, nama, pendidikan akhir, pekerjaan atau jabatan, usia, dan tanggal tes hari ini. Pada tes berikut, Anda dihadapkan pada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dan dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Nah, tugas Anda itu memilih satu jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda nanti dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang telah Anda pilih. Sekarang, marilah kita buka buku persoalan halaman 1 pada bagian contoh. Marilah kita berlatih mengerjakan soal A, B, C, D, dan E sebagai latihan. Silahkan baca setiap persoalan dengan baik dan tulislah jawaban pada lembar jawaban di kolom latihan. Sudah jelas? Baik, silahkan Anda buka halaman selanjutnya. Kerjakan persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda tuliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas, yaitu waktu pengerjaannya 15 menit. Setelah waktu 15 menit, saya akan menginstruksikan untuk selesai. Silakan kerjakan. Baik, selesai. 2, 3. Baik, yang keempat yaitu administrasi tes kreativitas figural atau TKF. Nanti di sini kakak-kakak saya akan berikan instruksi untuk memulai tes TKF ini. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyak gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran di bawah ini.
dan di halaman sebaliknya dari lembaran tersebut. Lingkaran harus menjadi bagian utama dari gambar yang Anda buat. Anda boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar lingkaran, ataupun di dalam serta di luar lingkaran. Itu pun sekehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terfikirkan oleh orang lain, dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar dan cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada tiap gambar Anda. Dan jangan lupa menuliskan nama atau judul pada setiap gambar yang Anda buat, seperti ini. Kan ada lingkaran, semisal kakak-kakak nanti akan menggambar itu jam. Nanti kakak-kakak dikasih keterangan bahwa ini tuh jam. Oke, mengerti semuanya? Oke, silakan nanti kakak-kakak buat gambar sebanyak-banyaknya karena waktu yang telah ditentukan itu terbatas. Ketika saya menginstruksikan untuk mulai, kakak-kakak harus sudah mulai. Dan ketika saya nanti menginstruksikan untuk selesai, silakan kakak-kakak menyelesaikannya. Mulai. Baik, selesai. Baik, administrasi yang keempat yaitu administrasi The Rockwell Miller Intersplank atau RMIB. Di sini silahkan kakak-kakak isi informasi diri Anda sebagaimana yang ada di sebelah atas pada lembar kerja formulir. Berikut ini Anda temui daftar-daftar macam pekerjaan yang tersusun ke dalam beberapa kelompok. Terdiri dari 9 kelompok, yaitu kelompok A sampai dengan I. Dan setiap kelompok itu terdiri atas 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan suatu keahlian khusus yang membutuhkan latihan atau pendidikan. Mungkin hanya beberapa di antaranya yang Anda sukai, akan tetapi Anda diminta untuk memilih pekerjaan mana yang ingin Anda lakukan atau yang paling Anda sukai, terlepas dari besar atau kecilnya upah gaji yang akan diterima. Nah, tugas Anda adalah mencantumkan nomor atau angka di setiap pekerjaan, di setiap kelompok, mulai dari nomor 1 untuk pekerjaan yang paling Anda sukai, dan seterusnya sampai 12 untuk pekerjaan yang paling tidak Anda sukai. Kerjakan dengan teliti, jangan ada yang dilewatkan. Setelah membuat urutan kelompok, silakan lanjutkan ke persoalan berikutnya. Nanti Anda akan diminta untuk menuliskan 3 jenis pekerjaan yang Anda sukai, tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat di dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar, boleh pula tidak. Baik, nanti silakan kakak-kakak untuk mengerjakannya setelah saya instruksikan untuk mulai, dan kakak-kakak selesaikan setelah saya bilang selesai. Mulai. Baik, selesai. Baik, karena semua tes telah kita lalui bersama-sama, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kakak-kakak semua. Semoga sukses untuk proses selanjutnya. Dan hasil tes ini kami jaga kerahasiaannya, akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan di hati kakak-kakak semua sepanjang kami memberikan tes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.